Masih banget, jadi sebenarnya cita-cita terbesar paling besar yang belum kesampaian sampai sekarang bikin sekolah musik sih. Halo, saya Kristabel Anora, biasanya dipanggil Ista. Saya seorang freelance musician, juga seorang pengajar di salah satu universitas di Surabaya. Kalau awal mulanya sih, saya dari kecil memang suka gambar dan kebetulan juga les piano dari kecil, jadi kayaknya bersamaan gitu. Tapi untuk pendidikan formalnya saya memang nggak ambil jurusan musik waktu itu, jadi lebih disarankan ke arsitektur waktu itu. Dan akhirnya saya mendalami desain itu sendiri dan akhirnya menjadi pengajar desain. Tapi musiknya nggak pernah lupa, nggak bisa. Jadi selalu ada. Kalau detailnya sih aku sebenarnya nggak begitu inget ya karena kan 5 tahun. Tapi yang paling ku inget itu dulu kakekku itu kan suka banget main piano. Tapi otodidak. Terus katanya kalau aku pas ke rumah ke rumah kakek sama mama gitu, jadi aku kayak sering main-main gitu. Akhirnya dileskan. Terlihat seperti ingin main piano katanya gitu. Kalau genre sendiri, nah ini yang sering kadang-kadang aku suka sebel sih dibilang kayak musisi folk gitu. Padahal tuh benernya kalau folk juga enggak gitu ya, karena kalau kata folk sendiri kan sebenarnya rakyat gitu. Harusnya kalau misalnya emang aku musisi folk, laguku yang harus benar-benar kayak ayo re gitu. Nah, eh, kalau genre sendiri aku sebenarnya all genre, jadi aku kadang-kadang main jazz, kadang main blues, uh, ada classic touch-nya juga, sama pop pastinya gitu. Tapi semua aku mix di dalam satu instrumen yaitu piano. Jadi mungkin kalau genre sendiri piano based all genre gitu kali ya. Susah menyebutkannya, atau lebih gampang mungkin pop aja deh gitu, tapi dengan infusion yang banyak gitu. Untuk lirik sendiri, kalau album pertama itu, jadi kalau album pertama dulu itu aku banyak lirik bahasa Inggris dan kayak 70-30 lah, 30%-nya lirik bahasa Indonesia, semuanya dari kehidupan sehari-hari. Karena dulu tuh aku banyak sih isunya, jadi tentang kekerasan pada anak, terus ada juga tentang lovey-dovey gitu, curhatan pribadi gitu, terus ada juga tentang sinetron di televisi yang sebenarnya agak nggak agak sih corny, tapi kita tetap nonton gitu ya. Karena mungkin udah tahu nih ketebak pasti si tukang bubur nih akhirnya jadi sama ini, cuman pingin aja nonton gitu ya, dari hal-hal seperti itu. Kalau yang album kedua aku lebih ke, karena waktu itu aku merantau, jadi aku kayak kangen rumah, terus bagaimana aku melihat rumah dari jauh kayak gitu. Kok ceritanya sih memang semuanya ceritanya berkaitan dari jauh, karena jadi aku bikin lagu ini memang semua lagu di dalam album itu kayak setahun ketika aku lagi merantau. Bener-bener itu sebenarnya bikinnya di kos-kosan lah intinya gitu. Semuanya tuh kos-kosan, akhirnya aku rekam di sana di UK waktu itu. Lirik-liriknya semua berbahasa Indonesia karena aku kangen banget sama Indonesia. Jadi tidak ada lirik bahasa Inggris sama sekali. Terus kalau lagu favorit dari yang di album Dari Jauh itu sendiri, karena ada lagu judulnya kan Dari Jauh juga. Kemudian Menunggu Pagi, kalau nggak Debat Kusir ya Transisi. Yang selalu ku dengerin sih waktu proses bikin lagunya itu, kalau yang dalam negeri ada Chrisye, karena aku pokoknya semua album Chrisye aku suka gitu. Kemudian Guru Soekarno Putra aku juga suka.
Kalau yang luar Carpenters, Ngotok Jedok, suka banget Carpenters. Itu sih yang sering dengerin. Cita-cita terbesar, paling besar yang belum kesampaian sampai sekarang, bikin sekolah musik sih itu. Jadi kayak punya sendiri sekolah musik, dimana bisa membagikan musik, kalau misalnya Tuhan berkehendak bisa membagikan secara mungkin nanti gratis gitu ke orang-orang yang membutuhkan. Pingin banget. Ini sih memang yang agak susah, jadi sampai sekarang memang masih meraba-raba karena ini masih tahun keduaku kerja, istilahnya karena kan full time ya, jadi bukan dosen LP, jadi dosen full time, jadi setiap hari harus masuk. Aku ngaturnya kayak Sabtu Minggu emang benar-benar buat aku bermusik, atau setelah jam kantor aku bisa ngulik di rumah karena kan kebetulan juga ada piano elektrik, lumayan praktis lah, intinya bisa dikecilin suaranya, nggak ganggu tetangga gitu. Jadi sebisa mungkin setiap hari harus pegang paling nggak 15 menit untuk ngulik lagu biar nggak lupa lah istilahnya. Untuk Sabtu Minggu event-event di Sabtu Minggu itu Ista aja sih sebenarnya. Apa ya, karena kalau nggak bisa memilih, karena kalau masalah jadi dosen, aku dari kecil, dari SMA sih aku suka ngajar, suka, memang dulu kan guru les gitu, terus akhirnya guru SMA, akhirnya jadi dosen, memang suka ngajar. Jadi kalau misalnya dikenal sebagai pengajar aku sangat senang. Kalau dikenal sebagai musisi ya juga iya, soalnya that's who I am juga gitu. Sebenarnya bukan nggak mau gitu ya, itu kan rezekinya orang, mungkin ya sekarang lagi ada. Aku gini sih sebenarnya, aku ngelihat teman-teman yang memang karir musiknya luar biasa, aku sangat salut sama mereka. Mereka bisa milih jalan gitu. Jadi there comes a time kita harus milih, karena memang nggak bisa sebenarnya kalau setengah-setengah. Kalau misalnya mau total di dunia permusikan, oke, aku harus berhenti ngantor, mungkin aku pindah ke suatu tempat yang memungkinkan untuk aku berkembang di bidang tersebut gitu. Nah, sementara aku kan nggak bisa nih memilih salah satu. Ini aku masih bisa melakukan dua-duanya. Ya sudah, aku di sini nggak masalah. Ada yang tahu, jadi itu yang awkward biasanya. Jadi pernah tuh aku masuk kelas terus mereka lagi setel lagu, aduh rasanya kayak matikan nggak gitu. Jadi aneh, awkward sendiri sih sebenarnya. Bangga sih, cuman malu gitu, gimana gitu, rasanya aneh. Ya mereka seneng-seneng aja, ntar kalau misalnya aku suruh matiin, mereka matiin gitu. Terus nanti setelah selesai perkuliahan mereka nyalain lagi. Memang kayak, ini apa sengaja ya? Pikir-pikir.